Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Aldi SPOG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai toksoplasma ya. Infeksi toksoplasmosis atau toksoplasma, dan mungkin ibu-ibu juga sudah sering mendengar istilah pemeriksaan TORS ya. Itu adalah pemeriksaan untuk toksoplasma. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toksoplasmosis ini? Jadi toksoplasma itu adalah toksoplasmosis ya, adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii ya. Dimana meskipun infeksi ini tidak menyebabkan masalah yang serius bagi ibu hamil, tapi bisa menyebabkan masalah karena risiko penularannya kepada janin. Infeksi pada janin jadi sangat bervariasi. Jadi mulai dari yang ringan sampai yang berat seperti keguguran, kemudian kematian janin dalam rahim, kemudian yang sangat tidak kita harapkan kecacatan janin, kemudian gangguan saraf dan perkembangan otak di jangka yang panjang. Infeksi toksoplasmosis ini memiliki karakteristik yang cukup unik ya. Jadi dia pada usia-usia awal kehamilan memang risiko penularannya sangat kecil. Jadi risiko ibu tertular infeksi toksoplasma ini sangat kecil. Namun jika tertular maka risiko untuk bisa menyerang ke janin itu juga sangat besar. Namun sebaliknya jika ibu terkena pada akhir-akhir trimester kehamilan seperti trimester 3, maka itu risikonya akan lebih besar untuk tertular, tapi untuk risiko penularan ke janin menjadi lebih kecil. Jadi toksoplasma ini disebabkan oleh infeksi Toxoplasma gondii ya, yang dia itu hidupnya pada kucing. Jadi parasit ini hidup pada kucing, kemudian dia bertelur pada saluran reproduksi kucing. Nah, ini bisa terjadi jika kucing itu memakan daging atau ikan yang mentah, kemudian susu yang tidak dipasteurisasi atau ikan yang terkontaminasi. Jadi kucing terinfeksi melalui cara tersebut, kemudian kuman atau parasit ini berkembang biak di tubuh kucing, nanti akan bertelur di sana, akan dikeluarkan melalui feses ya, kotoran kucing. Ini akan menyebabkan suatu penularan kepada manusia. Selama periode infeksi ini kucing bisa mengeluarkan sampai 3 juta telur per hari ya, selama 24 jam selama 3 minggu. Jadi dia setiap hari selama 3 minggu itu bisa sangat infeksius ya, jika kotoran kucing itu akan mengandung jutaan telur ya. Masalahnya juga telur dari toksoplasma ini atau kita sebut oosit ya, dia bisa menularkan setelah 24 jam keluar dari tubuh kucing, dan dia bisa bertahan hidup sampai lebih dari 18 bulan. Jadi sangat lama sekali dia bisa bertahan di dunia luar ya. Jadi dan ini sangat berbahaya, bisa menginfeksi manusia. Jadi selama periode ini mereka akan tersebar ya. Dia bisa mengkontaminasi air, bisa mengkontaminasi buah, sayur, tanaman, kemudian jika terkontak dengan manusia juga bisa akan menginfeksi manusia. Bagaimana seorang manusia itu bisa tertular toksoplasma? Yaitu jangan kita kontak dengan secara langsung dengan kotoran kucing ya. Kita bisa kontak langsung seperti misalnya memberikan makan atau membersihkan kandang, saat itu kita kontak dengan kotoran kucing, atau saat kita terpapar dengan oosit tadi atau telur tadi dimanapun saja kita berada. Saat misalnya kita berkebun, kemudian kita makan sayur-sayuran yang mentah tidak dicuci atau buah atau daging yang mentah, itu juga bisa menyebabkan terinfeksi. Atau kita meminum air ya, dari air juga bisa terkontaminasi dari oosit ini. Jika seorang ibu terkena infeksi toksoplasma, maka gejalanya biasanya tidak spesifik atau tidak terlalu jelas ya. Jadi seperti atau bahkan tidak merasakan gejala sama sekali. Jadi gejalanya bisa seperti gejala flu biasa, nyeri-nyeri, sendi, kemudian badannya sakit semua, kemudian ada pembengkakan kelenjar kadang-kadang, kemudian tubuh terasa lemah, atau kadang demam tapi demamnya ringan, tidak terlalu tinggi. Ini adalah tanda-tanda awal dari infeksi dari toksoplasma yang biasanya susah juga untuk dikenali. Karena mengenali gejala klinis dari toksoplasma ini cukup sulit, maka biasanya diagnosisnya ditegakkan dengan pemeriksaan darah ya. Kita bisa mengambil darah ibu, kemudian kita melakukan pemeriksaan serologis untuk melihat apakah ada antigen atau antibodi yang anti terhadap toksoplasma ini. Nah, di sini hasil pemeriksaan ini ibu akan bisa diketahui statusnya, apakah ini terkena infeksi yang akut atau saat ini terkena infeksi, atau sudah pernah terkena infeksi yang lama, dan atau sudah memiliki kekebalan terhadap infeksi toksoplasma. Screening dari toksoplasma ini belum direkomendasikan secara rutin oleh berbagai badan kesehatan dunia, karena memang dia sangat spesifik, artinya dia tidak tersebar di seluruh area gitu, hanya pada daerah-daerah tertentu, dan juga memang
sampai sekarang belum menjadi suatu masalah yang besar ya, masalah besar yang patut diperhatikan secara serius, sehingga sampai sekarang perkumpulan-perkumpulan Opjin di seluruh dunia masih belum merekomendasikan screening secara rutin. Namun jika ibu atau teman-teman sekalian punya faktor risiko ya, atau risiko terkena infeksi toksoplasma, maka ini wajib dilakukan screening pemeriksaan darah untuk toksonya. Jika ibu terdiagnosis positif terkena toksoplasma pada saat kehamilan, maka dokter bisa memberikan obat-obatan ya untuk mengatasi infeksinya pada ibu, dan juga yang terpenting adalah untuk mencegah terjadinya penularan dari tokso ini kepada janinnya. Untuk mengetahui apakah janin ini terinfeksi atau tidak, itu maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu amniosentesis, di mana dokter kandungan akan mengambil cairan ketuban dari perut ibu. Kemudian cairan ketuban itu diperiksa ke laboratorium dan dilihat apakah ada tumbuh parasit dari toksoplasma. Di sini kita bisa tahu apakah ini memang janinnya terinfeksi atau tidak. Jika memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan amniosentesis pada janin, maka opsi lainnya adalah dengan melakukan USG screening ya, atau USG fetal maternal, yang videonya sudah ada di channel saya. Bisa ibu bisa atau teman-teman bisa lihat lagi di sana. Di sini kita akan melihat apakah ada suatu kecacatan bawaan, karena memang infeksi toksoplasma pada janin bisa menyebabkan berbagai macam kelainan bawaan ya, seperti gangguan pada otak, gangguan pada jantung ya, gangguan pada saraf motorik, dan gangguan pada mata dan lain sebagainya. Itu kita bisa evaluasi pada USG screening atau USG fetal maternal. Apa saja sih yang harus dihindari atau diperhatikan supaya kita atau teman-teman atau ibu hamil tidak terkena infeksi tokso? Selalu cuci tangan ya, sebelum atau setelah misalnya mempersiapkan daging mentah, ayam, ikan, sayur. Jadi saat memasak atau menyiapkan makanan itu harus selalu cuci tangan sebelum maupun sesudahnya. Kemudian jika memiliki kucing ya, sementara pada saat hamil sebaiknya tidak kontak dulu. Jadi sebaiknya mungkin orang lain saja, suami atau keluarga lain yang mengurus kucing tersebut saat hamil. Kemudian selalu makan daging yang matang ya, jangan pernah makan daging yang mentah, karena itu bisa berisiko terinfeksi dari toksoplasma. Kemudian jika berkebun juga selalu menggunakan sarung tangan. Jika memang tidak menggunakan sarung tangan, selalu cuci tangan sebelum maupun setelah berkebun. Nah, kemudian sebaiknya memang ibu hamil ya, paling bagus memang sebelum hamil itu berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan. Dan juga pada saat hamil, jika memang ada faktor-faktor risiko tadi ya, jadi misalnya memelihara kucing di rumah, atau suka hobi berkebun, atau selalu kontak dengan makanan yang mentah ya, ini atau pekerjaannya misalnya kontak dengan tanah, kebun dan lain sebagainya, ini perlu pada saat hamil wajib dilakukan screening rutin toksoplasma. Kapan dikerjakan? Seawal mungkin lebih baik ya, sejak setahu hamil segera saja diperiksakan pemeriksaan darah, sehingga bisa bisa diketahui status kekebalan ibu terhadap infeksi toksoplasma. Jika memang terinfeksi, maka akan ditangani dengan segera oleh dokter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.